Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-muridku semuanya, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Simak baik-baik pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran kali ini, kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linier dua variabel dalam masalah kontekstual. Kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah sistem persamaan linier dua variabel. Untuk indikator pembelajarannya, setelah melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Kemudian, membuktikan sistem persamaan linier dua variabel yang memiliki solusi dan tidak memiliki solusi. Dalam pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari tentang sistem penyelesaian persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Kemarin kita sudah belajar tentang metode substitusi, tentang metode eliminasi. Nah, kemudian kali ini kita akan belajar tentang metode grafik. Namun, sebelum mempelajari metode grafik, kita simak dulu pembahasan soal-soal berikut ini ya. Simak terlebih dahulu pembahasan soal ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus Y sama dengan 3 dan 3X plus 3Y sama dengan 6. Kita coba pakai cara substitusi dulu ya. Seperti biasa, kita buat seperti ini dulu. X plus Y sama dengan 3, kita ubah menjadi Y sama dengan 3 min X untuk persamaan 1, dan untuk persamaan 2, 3X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 3 min X ke persamaan 2, maka didapat, nah kita dapatkan seperti ini ya. Kemudian kita operasikan, nah hasilnya seperti ini. Loh, kok seperti ini hasilnya ya? Gak bisa lanjut ini, kita kan harus mensubstitusikan juga persamaan 2 ke persamaan 1. Kok gak bisa lanjut? Coba kita selesaikan soal ini dengan menggunakan metode eliminasi. Kalau tadi kalian sudah mencari himpunan penyelesaian dari soal ini dengan menggunakan metode substitusi, ternyata tidak bisa ketemu himpunan penyelesaiannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode eliminasi seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Seperti ini ya caranya menggunakan metode eliminasi. Kita mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Ternyata variabel X dan Y-nya hilang. Jadi ketemu 0 sama dengan 3. Coba cara berikutnya. Ternyata sama yang didapatkan. Kenapa ini ya? Gak ketemu nilai X dan Y-nya. Solusinya gimana? Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa kalian harus belajar tentang metode grafik. Jadi simak baik-baik ya pembelajaran kali ini. Metode grafik. Metode ini dilakukan dengan cara mencari titik potong koordinat sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalian nanti akan menggambar dua garis persamaan linier dua variabel. Nanti akan ketemu titik potongnya. Nah, dan titik potong tersebut adalah merupakan himpunan penyelesaian dari dua sistem
lebih jelasnya, simak baik-baik video penjelasan dan pembahasan dari soal SPLDK dengan menggunakan metode grafik berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang matematika. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan linear dua variabel, yaitu bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang metode grafik. Ada berbagai macam untuk menghitung persamaan linear dua variabel. Salah satunya ini menggunakan metode grafik. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3y sama dengan 12 dan 4x min 2y sama dengan 8. Ini langsung kita akan menjawabnya. Langkah yang pertama dalam menjawab yaitu mencari titik potong persamaan ke-1. Untuk persamaan ke-1 ini kalian bisa bebas pilih, dari yang atas dulu boleh atau yang bawah juga boleh. Karena di sini urutannya yang paling atas, maka kita akan proses dulu. Jadi persamaan yang pertama adalah yang paling atas yang akan kita terapkan di sini. Sebelum menghitung atau mencari titik potong persamaan dari 2x plus 3y sama dengan 12, kita perlu membuat tabel dulu. Tabelnya seperti ini, ada 3 kolom dan 4 baris. Baris yang paling atas kita kasih judul untuk membedakan penghitungannya mencari titik potong. Kita kasih judul sesuai dengan persamaan yang pertama, yaitu 2x plus 3y sama dengan 12. Untuk mencari titik potong, karena di sini ada dua variabel x dan y, maka kita juga harus mencari nilai x-nya berapa, y-nya juga berapa, supaya bisa jadi titik potong. Untuk kolom yang pertama, yang paling kiri, kita tuliskan x, y, dan TP. TP itu yang dimaksud dengan titik potong. Mari kita langsung mencarinya. Untuk mencarinya, kita menggunakan pemisalan. Jika x-nya dimisalkan menjadi nilai 0, maka y-nya berapa? Jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya berapa di sini? Kita langsung terapkan ke persamaan pertama ini. Nilai x diubah menjadi nilai 0. Ya, nilai 0 ini kita substitusikan ke variabel x, maka jadi 2 kalikan 0 ditambah 3y sama dengan 12, maka y ketemu 4. Sudah ketemu x-nya 4, x-nya 0, y-nya 4, maka titik potongnya dalam diagram Kartesius, titik potong itu diawali dari x dulu. Maka x-nya 0, y-nya 4, titik potongnya 0,4. Sampai sini bisa? Oke, kalau belum bisa, saya ulangi dengan perhitungan tertulis. Ini dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 12, x-nya kita ubah menjadi nilai 0. Karena ini pemisalan pertama, x-nya sama dengan 0. Maka variabel x diubah jadi 0. 2 kalikan 0 ditambah 3y sama dengan 12. 2 kalikan 0 ini hasilnya 0. Maka untuk langkah selanjutnya tidak perlu kita tuliskan, maka jadi 3y sama dengan 12.
Setelah 3Y sama dengan 12, 3 ini kita hilangkan. Masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 3. Di sini bagi 3, 12 dibagi 3. Maka jadinya Y sama dengan 4. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 4. Misalnya X-nya 0, Y-nya jadi 4. Titik potongnya 0,4. Untuk kolom yang ini kita perhitungannya sama seperti kolom yang kedua. Cuman pemisalannya kita ubah. Yang tadinya X sama dengan 0, maka ini gantian. Sekarang Y sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, ya, maka nilai X-nya sama dengan berapa? Kita masukkan Y-nya jadi 0, maka 3Y ini bisa kita hilangkan. Maka jadi 2X sama dengan 12. Maka X-nya sama dengan 6. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 6. Maka jadilah titik potong 6,0. Ini untuk persamaan yang pertama. Titik potongnya ada 2. Dalam metode grafik ini memang satu persamaan maka dicari 2 titik potong karena nantinya akan dibuat garis ya. Ini persamaan yang pertama sudah selesai, maka langsung lanjut mencari titik potong persamaan kedua. Karena titik potong persamaan pertama itu tadi menggunakan persamaan yang paling atas, maka persamaan yang kedua kita pakai persamaan yang bawah. 4X min 2Y sama dengan 8. Yang pertama kita buat tabelnya sama. Yang paling atas kita tuliskan persamaannya 4X min 2Y sama dengan 8. Kemudian kolom yang pertama di sini ada X, Y dan titik potong. Kemudian pemisalannya juga sama. Yang pertama pemisalannya X sama dengan 0. Kita langsung hitung di sini. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya ketemu negatif 4. 4 kalikan 0 itu 0. Langkah selanjutnya tidak perlu dituliskan, maka tinggal negatif 2Y sama dengan 8. Maka Y-nya sama dengan negatif 4. Kita tuliskan di bawah lurus dengan Y, maka negatif 4. Maka jadi titik potong 0, negatif 4. Pemisalan yang pertama tadi X sama dengan 0. Kita pemisalan yang kedua Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Maka ketemu titik potong 2,0. Sampai sini titik-titik tersebut dari 2 persamaan sudah ketemu. Maka tinggal kita cari grafiknya menggunakan diagram Cartesius. Selanjutnya menggambar garis di koordinat Cartesius dari titik potong yang sudah kita cari tadi menggunakan koordinat Cartesius ya. Seperti ini koordinat Cartesius, ada sumbu X dan sumbu Y, ada nilai positif dan negatif. Kemudian yang paling tengah di sini ada titik potong 0,0. Kita mulai mencari titik potong yang pertama kita ketahui, yaitu 0,4. Titik potong 0,4 ada di mana? Di dalam koordinat Cartesius. X-nya 0, Y-nya 4. Titik 0,4 itu X-nya 0, Y-nya 4. Maka X0 itu di tengah di sini. Y-nya 4. Y4 itu ke atas atau ke bawah? Kita cari, yaitu ke atas. Ya. Di sini 0, X-nya 0, Y-nya 4 ke atas. Di sini. Maka di sini kita perlu tanda titik untuk menandai
di sini titik 0,4. Lanjut ke titik potong yang kedua, 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. X6 itu ada di sebelah kanan di sini. X6. Y-nya 0. Y0 itu adalah sama dengan sumbu X, maka masih utuh di sini. Titik 6,0 di sini. Kita tandai di sini titik 6,0. Sudah ketemu dua titik dari persamaan yang pertama. Untuk memperjelas biar tidak bingung, kita langsung membuat garisnya. Jadi dua titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Dari atas bisa, dari bawah juga bisa. Kita buat garis lurus yang melintasi dua titik ini. Maka jadilah seperti ini. Ini garis dari persamaan pertama. Garis dari persamaan pertama ini tidak sampai titik saja ya, bisa berlanjut ke sana terus atau ke atas juga berlanjut sana, bisa tergantung medianya dalam menggambar, luas atau sempit. Oke, ini persamaan yang pertama sudah jadi garisnya. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Ada dua titik potong lagi. Titik potong dari persamaan yang kedua ada 0,-4. X-nya 0, Y-nya -4. Y -4 itu ke arah bawah. Jadi dari tengah ke bawah di sini ada -4. Di sumbu Y -4. Kita tandai di sini sebagai titik potong 0,-4. Kemudian ada titik potong lagi 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. X2 itu ke kanan di sini. Y0 masih utuh karena sama dengan sumbu Y. Maka di sini kita tandai titik potong 2,0. Sudah semua kita tandai titik-titik itu dari persamaan yang kedua. Kita sambungkan dengan garis yang melintasi dua titik ini. Jadilah seperti ini. Ini garis yang biru adalah garis dari persamaan yang kedua. Ada dua garis di sini. Yang merah ini adalah dari persamaan yang pertama, yang biru dari persamaan yang kedua. Maka muncullah titik potong baru dari dua garis tersebut. Ya. Di sini muncul titik potong baru. Titik potong itulah yang jadi jawaban dari soal atau contoh soal di sini. Himpunan penyelesaian dari dua persamaan ini adalah di dalam titik potong ini. Nah, kita cari titik potong ini berapa. Kita menggunakan diagram kartesius, kemudian bukunya pakai buku kotak, itu untuk mempermudah supaya bisa langsung ketemu. Di sini ada titik potong baru dari dua garis. Kita lihat ke bawah ke sumbu X itu lurusnya dengan angka berapa. Ke bawah kita luruskan dan lurus di sumbu X ini dengan angka 3. Maka X-nya nilainya 3 dari titik potong ini. Kemudian kita luruskan ke sumbu Y. Maka lurusnya dengan angka 2, maka Y-nya sama dengan 2. X-nya 3, Y-nya 2. Kita tandai di sini sebagai titik 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Disinilah himpunan penyelesaian dari soal tersebut. Untuk memperjelas, kita tuliskan kembali sebagai kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Itulah jawabannya. Untuk hari ini cukup metode grafik. Silahkan pelajari lagi, mencari dua contoh yang lain
agar bisa lebih mengerti lagi. Kita bisa belajar lebih dalam lagi dengan membuat contoh yang lebih banyak. Sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang dan semakin menambah konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya di bidang matematika. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.